Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ingin mewawancarai tentang tugas psikologi dari mulai kasus bullying, dari mulai bagaimana cara menangani disabilitas, orang-orang yang keterbelakangan, dan juga yang terakhir tentang kebijakan-kebijakan yang SPMB tentang sekolah itu. Dan di sini dengan narasumber saya dengan Kak siapa Kak? Dari nama Rifki Citra Ginanjar. Rifki Citra Ginanjar. Dari jurusan apa Kak? Dari jurusan biologi. Pendidikan biologi. Ya. Angkatan berapa Kak? Angkatan 23. Angkatan 2023. Baik. Lalu langsung saya di sini saya ingin bertanya pertama Kak. Itu bagaimana pendapat Kakak tentang kasus bullying yang terjadi di sekolah yang mengenai anak-anak yang membuli satu sama lain gitu karena latar belakang yang kurang baik atau dari keluarganya yang pendidikannya kurang yang bahasanya keras gitu. Jadinya anak ini nakal jadi membuli temannya satu sama lain gitu. Bagaimana menurut Kakak cara menangani anak ini dan juga cara mencegah agar anak ini tuh menjadi lebih baik gitu Kak? Bagaimana Kak? Bisa dijelaskan? Jadi kalau pendapat dari saya boleh lihat sini ya. Kalau pendapat dari saya itu sebenarnya gini, kita berbicara dari pendidikan kedua orang tua dulu ya, dari pendidikan keluarga dulu karena dari rumah itu pendidikan yang paling awal ya, pendidikan yang paling penting gitu untuk anak-anak. Jadi ketika ada anak yang berpendidikan kurang dari keluarganya, entah itu keluarganya yang broken ya, atau yang kurang baik, atau keluarganya yang keras, itu bisa berdampak kepada anaknya, berdampak seperti anak yang menjadi anak yang nakal gitu kan. Nah dari anak yang nakal ini kan mereka bersekolah gitu kan, sekolah dan ketemu dengan teman-teman yang lain. Jadi ketika dia merasa saya ini gitu udah berpendidikannya keras gitu kan, maka kan gimana ya, dia tuh mencontoh dari orang tuanya yang ada di rumah gitu kan, karena udah sering dikerasin sama orang tuanya, entah itu dibentak atau mungkin kayak ditampar gitu ya. Maka ketika dia udah mencontohi itu, dia akan melakukan kepada orang lain gitu, kepada teman-temannya yang kelihatan lebih kecil dari dia, mungkin entah dari badannya atau mungkin kelihatan dari kekurangan fisiknya gitu kan. Maka dia berani dan dia melakukan hal-hal yang bisa disebut dengan bullying, seperti contoh merendahkan fisiknya, atau mungkin dia membuli dengan menjelek-jelekan nama orang tuanya gitu ya, atau bahkan merosting fisiknya gitu, mukanya yang jelek atau gimana gitu. Nah dari situ kan gimana ya, kita bisa tahu kalau misalkan yang faktor pertama merusak ini, yang faktor menjadi pendorong bullying ini adalah orang tuanya. Maka dari situ kita sebagai orang tua yang seharusnya mengaca kepada diri sendirilah gitu, kita udah mendidik anak kita dengan baik atau belum gitu. Kalau misalkan kita belum nih, kita udah belum mendidik anak dengan baik, maka ya kita perbaiki gitu, kita ajak anak kita bersosialisasi, atau mungkin kita memperbaiki diri kita gitu untuk mendidik anak kita dengan lebih baik lagi. Entah itu merubah cara didiknya supaya kita nggak keras, supaya kita nggak toksik lah gitulah kepada anak-anak kita, yang mana itu nanti anak kita bakal mencontohkan terhadap kita gitu. Kalau kita mendidiknya lembut, bilangnya baik-baik gitu kan, nggak dengan keras, ya dia juga akan mencontoh gitu dan akan memberi feedback lagi kepada kita, dan itu akan menimbulkan kepada teman-temannya gitu. Jadi dari saya solusinya itu, dari kasus bullying ini ya solusinya cuma satu sih kalau menurut saya, dari orang tuanya gitu. Karena kalau orang tuanya udah memberi arahan gitu kan, nih kamu nggak boleh membuli dia gitu kan, kamu tuh harus begini, kamu tuh dididik sama orang tua tuh baik-baik, maka si anak ini mungkin akan berpikir gitu kan, oh iya saya udah dididik dengan baik gitu kan sama orang tua, dan saya nggak boleh gitu kan membuli kepada orang lain gitu. Kalau itu sih kalau dari saya tentang bully. Jadi penanganan yang pertama itu jadi edukasi buat orang tua juga ya. Jadi bagaimana anak, bagaimana orang tuanya juga ya. Nah itu. Lalu lanjut pertanyaan kedua tentang
penanganan buat anak-anak yang mohon maaf ya cacat fisik atau yang disabilitas atau yang keterbangan mental gitu kan. Biasanya ini kan anak-anak yang seperti ini nih, yang punya keterbangan seperti ini biasa dibutuhkan penanganan khusus atau pendidikan khusus gitu. Jadi bagaimana peran kita sebagai seorang pendidik apalagi di sekolah gitu untuk menangani anak-anak yang punya keterbangan seperti ini gitu Kak. Gitu. Oke, baik. Berbicara tentang kekurangan pada anak ya, kekurangan kepada mungkin pada diri kita lah ya yang ada. Pertama saya akan berbicara tentang mental dulu, yang mana ini berkaitan dengan bullying. Yang mana tentang mental nih, apa yang benar-benar harus dijaga gitu kan. Apalagi kalau misalkan udah anak yang udah menjadi korban bullying waktu semasa sekolahnya, entah itu sekolah di SD atau SMP, ini harus kita perhatikan gitu. Perhatikan mentalnya, apakah mentalnya baik-baik saja untuk di jenjang selanjutnya di SMP atau di SMA atau mungkin kuliah gitu kan ya. Karena kalau misalkan nggak kita perhatikan, mereka yang menjadi korban bullying mentalitinya itu menurun, benar-benar menurun. Bahkan mungkin dia akan ada kalanya dia mengisolasi diri dari khalayak masyarakat gitu kan, tidak mau berinteraksi atau tidak mau bersosialisasi. Karena apa? Karena dia mengingat dulunya pernah dibullying, jadi dia insecure dulu lah. Contohnya pada diri kita sendiri, kalau pada dirinya sendiri kalau misalkan ya gimana ya, saya itu udah dibully gitu waktu dulu tuh, saya sering dibully kalau saya tuh fisiknya kurang gitu, dan ketika saya bertemu sama orang lain daripada saya bersosialisasi mungkinnya berinteraksi, mending saya mengisolasikan dirinya gitu kan ya. Nah jadi apa ya, mental itu benar-benar harus dijaga gitu, karena kan nantinya berpengaruh kepada faktor perilaku dirinya juga gitu, kepada potensi dirinya. Karena mental tuh yang utama ya. Jadi gimana ya, ketika orang lain sudah udah beranjak ke A gitu, tapi dia masih ada di sebelum A gitu, atau mungkin dia orang lain udah ke 2, dia masih di 1 gitu kan analoginya. Nah jadi mentality itu benar-benar harus dijaga. Nah jadi orang-orang yang berkebutuhan khusus yang memiliki kekurangan tersebut ini perlu diperhatikan, sangat diperhatikan oleh kita gitu. Karena mereka kemungkinan ya, mereka yang berkebutuhan khusus tidak semuanya mau untuk berbicara kepada kita kan, sharing tentang kekurangannya, karena mungkin takut di roasting kan, atau mungkin takut dibully, atau mungkin takut dijauhi gitu kan. Ya begitu, makanya gimana, kita harus sharing lah gitu. Kita memperhatikan sekelilingan kita, mereka yang berkebutuhan khusus tuh diperhatikan lebih gitu oleh kita, dan mungkin bisa kita ajak gitu kan. Contohnya misalkan ada orang yang maaf ini ya, mereka yang tidak bisa melihat mungkin, atau yang berkekurangan pada mata gitu lah ya contohnya. Nah kita ajak gitu, ketika misal contoh satunya gitu, ada ketika di MK nih, kita tahu si A ini berkekurangan dalam penglihatan, ya kita ajak gitu kan, kita ajak, ayo sini, kita duduknya di depan, jangan di belakang. Karena kalau misalnya di belakang nggak kelihatan gitu kan, papan yang di depan yang apa yang dijelaskan oleh guru kan yang ditulis. Nah maka dari itu mari kita coba ajak gitu kan, kita rangkul, ayo duduknya di depan gitu kan. Kalau misalkan nggak kelihatan aja, kita bisa memperlihatkan catatan kita gitu kan, oh itu guru tuh nulisnya ini gitu, kita kasih ke mereka gitu, ke dia yang berkekurangan tersebut. Nah tentang kekurangan juga yang harus kita perhatikan sebagai guru mungkin ya, sebagai guru alangkah baiknya gitu kita memperhatikan siswa-siswa kita atau mahasiswa kita ya yang berkekurangan, apakah dia ini membutuhkan pendidikan khusus gitu kan. Contoh kayak ada yang berpendengarannya kurang gitu ya. Nah coba kita cari, kita mengindikasikan gitu, siapa aja sih gitu yang berkebutuhan khusus dari pendengarannya kurang ya. Ya kita cari tahu nih siapa orangnya. Kalau misalkan ada, ya kita sebagai guru gimana caranya, kita harus mempunyai yang namanya solusi untuk pelajaran ilmu yang kita ajarkan kepada siswa-siswa kita itu bisa tersampaikan kepada orang yang berkebutuhan tersebut. Entah itu bisa kita dengan cara les privat ya, atau mungkin kita dengan cara
membuat presentasi ya gitu ya, biasanya lebih oke dengan presentasi mungkin ya kalau menurut saya yang udah pernah sharing-sharing gitu. Mereka lebih oke dengan presentasi karena apa? Presentasi kan dilihat gitu kan ya. Melatih mental. Nah, Ya. mereka bisa melihat kan. Nah, mereka catat gitu kan. Maka mereka juga bisa mendapatkan poin-poin dari apa ya? Ilmu yang sedang disampaikan gitu. Jadi dari pendengarannya gitu bisa teratasi gitu lah. Mungkin gitu. Baik, cukup. Berarti yang pertama adalah mental ya sebenarnya. Jadi memang lebih senang ke mental dulu, baru mana yang harus kita khususkan gitu ya. Lalu pertanyaan terakhir nih Kak, bagaimana pendapat Kakak tentang kebijakan yang sekarang sedang marak nih, kayak yang untuk masuk sekolah tuh, yang SPMB, yang terkait tentang kebijakan zonasi, kebijakan yang tes atau kebijakan jalur prestasi itu Kak. Bagaimana itu Kak pendapat Kakak? Karena di sini kan otomatis siswa-siswa yang tadinya belajar kan ingin masuk ke sekolah-sekolah favorit, yang sekolah-sekolah memang bagus gitu. Yang tadinya ada daya saing belajar agar lebih giat, jadinya berkurang karena adanya jalur zonasi ini. Karena di zonasi ini yang, mohon maaf ya, yang rumahnya di dekat-dekat dari sekolah, akhirnya mereka ya udah, bahasanya rumah saya dekat sekolah, jadi buat apa saya belajar. Jadi di situ bahasanya persaingan untuk belajar itu jadi merendah gitu kan. Bagaimana menurut Kakak, tanggapan Kakak gitu tentang kebijakan SPMB ini gitu Kak? Ya baik, menurut saya tentang kebijakan pertama, kebijakan kita analogikan dari suatu sekolah aja ya. Kita analogikan sekolah A. Sekolah A yang mengeluarkan kebijakan tentang nilai atau rata-rata untuk masuk bagi mahasiswa baru atau siswa baru gitu kan. Misalkan nilai rata-ratanya itu di 70. Nah, ketika mereka yang memiliki nilainya di bawah 70 kan, mereka otomatis nggak bisa masuk ke sekolah tersebut kan. Iya. Nah, dari situ bisa dilihat lah kalau kebijakan tersebut itu ya kurang worth it lah ya buat diterjunkan ke masyarakat gitu, untuk diberlakukan gitu. Karena ya masa sih gitu kan, masa satu sekolah itu isinya cuma orang-orang yang pinter aja gitu kan. Dan bagi mereka yang maaf mungkin bukan bodoh ya, tapi mungkin berkekurangan tentang pengetahuannya ya, karena dilihat dari nilainya gitu di bawah 70 ya mereka gak bisa masuk gitu. Masa sih satu sekolah itu cuma buat mereka yang nilainya di atas 70, dan bagi mereka yang nilainya di bawah 70 itu bagaimana mau sekolahnya gitu. Karena kan kita lihat kalau negara kita ini sedang menginginkan, berharap gitu ya, memiliki SDM yang tinggi. Nah, ketika mereka yang nilainya di bawah 70 aja nih misalkan nggak dibolehin masuk ke sekolah tersebut, misalkan di sekolah A ya, padahal itu cuma sekolah yang paling dekat dari dia terkait zonasi ini. Kalau dibandingkan dengan sekolah yang B, C, dan D itu ternyata jauh dari rumah dia, tapi yang paling dekat itu ke sekolah yang A gitu kan. Tapi ternyata di sekolah yang A ini cuma ada memberlakukan gitu tentang zonasi, dan memberlakukan tentang nilai yang rata-ratanya 70 itu baru boleh masuk gitu kan. Jadi mereka cuma pilihan ke A, tapi ketika pilihannya itu mereka gak bisa masuk ke situ karena nilai, ya mereka mau sekolah kemana lagi gitu kan. Yang akhirnya kan itu mereka tidak sekolah, dan itu akan berpengaruh kepada angka pengangguran, yang mana pengangguran itu nanti angkanya semakin naik gitu. Karena faktor dari kebijakan yang namanya zonasi, dan mungkin dari rata-rata nilai mungkin ya. Karena kan zonasi juga yang berpengaruh gitu. Misalkan nih kita mau sekolah ke sekolah A, wah jarak kita jauh nih gitu, ke sekolah B juga jauh gitu. Nah di sekitar rumahnya itu nggak ada lagi sekolah. Nah dia mau sekolah kemana gitu? Sekolah A jauh gitu karena nggak termasuk zonasinya, jadi sekolah B juga sama gitu ya. Itu mereka nggak bakal melanjutkan sekolah, dan akhirnya jadi pengangguran. Dan dari situ akibatnya angka pengangguran lah makin naik gitu. Jadi kalau dari saya Mungkin cukup sekian sih Bang. Jadi yang buat SPMB ini
Jadi menurut abang kurang apa namanya, kurang bijak lah ya perusahaan ini ya. Jadi membuat daya saing atau daya semangat belajar siswa itu kurang ya bang. Jadinya mengakibatkan yang namanya pengangguran atau akhirnya nggak sekolah gitu banyak gitu. Betul. Oke, kebodohan gitu ya. Ya mungkin cukup, terima kasih Kak atas segala apa namanya jawaban dan pendapat Kakak gitu atas semua pertanyaan saya ini. Terima kasih dan kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.